warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pemilih, bertemu lagi dengan kami di podcast Pemilu pada pagi hari ini bersama saya Suci Trismoni dan juga Bapak Ade Irama selaku anggota DPRD Kota Prabu Muli dan juga Bapak Marjuansa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Muli. Nah, untuk tema kita hari ini kita akan membahas tentang peran generasi muda dalam politik dan demokrasi. Kalau kita bicara tentang peran generasi muda, banyak sekali yang telah masyarakat menganggap peran generasi muda itu sebagai milenial. Betul Pak? Betul. Kalau kita mau bicara tentang topik peran generasi muda itu luas cakupnya, itu pasti terlalu luas ya Pak ya. Betul. Kalau untuk mekanisme kerja yang bagaimana sih Pak generasi muda itu biar mempunyai integritas yang tinggi, biar mampu berkolaborasi bersama untuk mampu berdemokrasi patut serta adil di dalam berpendapat Pak. Saya jawab. Oh ya. Jadi kalau menurut kami secara pribadi, generasi muda yang milenial itu berrelasi terhadap demokrasi ya. Tentu yang paling penting itu dari anak-anak bangsa ini jujur, baik itu yang sangat potensial gitu kan. Baik, kemudian akhlak. Jadi ketika tiga item itu dari anak muda ini paling tidak 70% atau 80% dia punya kemampuan dalam hal yang saya sampaikan tiga tadi, tentu perjalanan dia, keseharian dia, lingkungan keluarga, masyarakat, dan cakrawala berpikir pun dia akan tertuntun dengan baik seperti itu. Kalau seandainya untuk Bapak Marjuansa, bagaimana pendapat Bapak sebagai masih cukup dibilang generasi muda juga ya Pak dalam menyikapi peran anak muda sekarang? Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara anak muda ini kan menarik ya Pak Ade ya. Iya. Jadi kalau orang psikologi mengkategorikan anak muda itu kalau berdasarkan usia itu usia kisaran antara 17 sampai 40 tahun. Itu masih masuk kategori anak muda. Kalau Pak Ade ini setahu saya ini usianya baru 30-an gitu. 36. Nah, ini termasuk anak muda yang sukses gitu ya, di kancah politik, di usianya yang masih kategori muda sudah duduk di parlemen. Di tingkat DPRD Kota Prabu Muli. Nah, termasuk saya juga mungkin kalau dari segi usia masih termasuk kategori anak muda juga, di usia 30. Nah, bicara anak muda hari ini memang beberapa tahun terakhir pasca pemilu 2019 kan cukup populer ya dengan istilah atau kata milenial gitu. Atau kalau mau dikategorisasikan itu ada sekarang itu generasi Z, generasi X, generasi Y gitu. Nah, yang menarik adalah anak muda itu selama ini mungkin gitu ya, sebelum-sebelumnya masih dijadikan komoditi gitu ya. Jadi kalau di pemilu atau di pesta-pesta demokrasi hanya dijadikan sebagai objek saja gitu. Jadi cuma sekedar pemilih aja gitu. Tapi hari ini kita bersyukur ternyata generasi muda bangsa kita, khususnya di Indonesia, khususnya Prabu Muli lagi yang cukup paling kecil, ternyata nggak demikian gitu. Jadi artinya generasi muda hari ini sudah mulai tidak hanya sebagai objek, tapi sudah mulai menjadi subjek, pelaku gitu, dalam politik dan demokrasi. Nah, buktinya Pak Ade gitu. Kemudian ada teman-teman yang lain. Jadi kalau kita mau melihat di data pasca pemilu 2019, anggota DPRD Kota Prabu Muli di pasca pemilu 2014 dengan 2019 itu lebih banyak anak mudanya yang sekarang dibandingkannya tahun kemarin. Artinya ini membuktikan berarti anak muda sudah mengambil peran penting dan peran-peran strategis dalam politik dan demokrasi. Nah, tentu kita berharap bahwa tidak hanya sekedar anak muda ini mengisi atau menduduki panggung-panggung politik demokrasi saja, tetapi
bisa menunjukkan juga peran-peran anak muda ketika duduk itu bisa berbuat apa, kan itu yang penting lagi gitu kan. Artinya pembuktian. Kalau Pak Ade ini sudah 3 tahun ya Pak Ade ya? Ya, jalan 3 tahun. Pak. Sudah 3 tahun. Saya juga baru jalan 3 tahun juga. Artinya Pak Ade di DPRD apa yang sudah diperbuat selaku anak muda di panggung politik. Nah, termasuk saya juga begitu. Apa yang sudah kami perbuat selaku anak muda yang hari ini duduk di lembaga-lembaga penyelenggaraan pemilu gitu, dalam rangka mengawal demokrasi. Nah, jadi anak muda ini kan tidak menawarkan sejarah masa lalu, gitu ya. Tidak menawarkan pengalaman masa lalu yang terlepas dari baik buruk. Tapi anak muda ini kan harus bisa menawarkan harapan, impian masa depan yang lebih baik. Gitu. Nah, sekarang tinggal apakah pembuktian itu sudah dilakukan, sudah diwujudkan oleh anak muda hari ini yang duduk di panggung politik maupun demokrasi atau belum. Nah, itu menarik saya pikir. Pak, ini untuk kalau melibatkan secara langsung Pak masyarakat sama generasi muda ke dalam himpunan masalah pembangunan politik Pak ya. Kalau dilihat kan kalau anggota DPR atau DPRD kan adalah kedudukan sebagai wakil rakyat. Kalau dilihat Bapak dalam menghimpun keinginan masyarakat yang tepat sarana dan tujuannya kesejahteraan, bagaimana menurut Bapak? Ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan di awal, banyak sekarang ini kan anak-anak muda yang jadi objeknya dalam hal di kancah legislatif seperti itu ya. Cuma tetapi peran serta dari wakil rakyat khususnya di legislatif itu yang paling penting ya. Itu bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Bagaimana caranya kebutuhan masyarakat banyak itu bisa direalisasikan. Nah, tentu dari legislatif tadi atau kita sebagai yang mewakili rakyat tadi harus berani artinya dalam hal positif menyampaikan, kemudian juga harus siap lelah seperti itu, karena namanya kita berjuang tidaklah mudah seperti itu ya. Apalagi di dunia legislatif ini banyak bendera, banyak juga jenis orangnya, tentu mereka punya masing-masing kepentingan, kemudian juga akan tetapi saya tekankan khususnya saya pribadi bagaimana cara untuk merealisasikan apa yang disampaikan oleh masyarakat di daerah kita seperti itu. Tinggal artinya kita harus bagaimana cara untuk menyampaikan, kemudian komunikasinya, kemudian perjuangannya, sehingga sampailah hajat dari masyarakat tadi terpenuhi. Nah, untuk melewati fase-fase yang demikian memang butuh anak-anak atau anak muda yang sudah duduk siap lelah seperti itu. Artinya makanya ketika saya masuk di dunia politik di 2019 itu salah satu moto visi saya, bila mana rakyat saya lapar, maka sayalah yang dulu lebih lapar. Bila mana rakyat saya kenyang, maka sayalah yang terakhir paling kenyang. Seperti itu. Artinya memang peran legislatif, khususnya anak muda, memang harus siap lelah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspirasi masyarakat, lingkungan sekitarnya terutama seperti itu. Berarti kalau saya tanggap untuk jawaban Bapak lebih mengutamakan masyarakat. Betul. Kalau saya juga pribadi Pak sebagai generasi muda yang biasanya lebih suka mempunyai aspirasi untuk anggota-anggota DPR, DPRD, sudah seberapa jauh Pak kalian menanggapi aspirasi dari masyarakat dan generasi muda? Nah, kalau untuk masyarakat semuanya kita tampung, kita usulkan di legislatif, tinggal nanti pada endingnya kan kita lihat mana yang lebih prioritas.
untuk prioritas, dan kita juga di setiap kabupaten kota akan menyesuaikan kemampuan anggaran seperti itu. Dan untuk di kebutuhan atau aspirasi dari anak-anak muda seperti Karang Taruna, kemudian bidang-bidang pendidikan yang lainnya ya, itu kita lebih serius seperti itu, lebih serius. Apalagi sekarang ini kan bagaimana kita menciptakan anak-anak muda khususnya Kota Prabu Muli ini bebas dari narkoba, kemudian kriminal. Jadi kita ajak mereka ini untuk lebih sedikit berpikir kekosongannya, sehingga ya pikiran anak-anak muda ini lebih banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehingga memperkecil ruang lingkup atau mindset hal-hal negatif. Demikian itu. Kalau untuk mengajak peran generasi muda, apakah ada patokannya Pak untuk masalah generasi muda yang mempunyai gelar dengan yang belum? Karena kan kalau kita lihat ekonomi Indonesia kan masih belum bisa dibilang secara normal ya Pak. Kalau misalnya untuk peran generasi muda yang belum mempunyai gelar, apakah mereka mampu untuk diajak bersama berkolaborasi memimpin politik dan demokrasi ini yang lebih maju? Ya. Maksudnya gelar akademis. Gelar akademis. Seperti itu ya. Jadi memang kalau untuk ini kan kembalinya wawasan. Kalau anak-anak yang sudah dibekali dengan gelar akademis yang Ibu sampaikan tadi, tentu dalam hal wawasan dia akan lebih banyak. Kemudian juga dalam tutur kata bahasa dia akan berbeda. Nah, akan tetapi bukan tidak menutup kemungkinan anak-anak yang belum berkesempatan untuk melanjutkan dunia pendidikannya. Nah, itulah tugas kita sebagai, apalagi saya sudah besar dalam dunia organisasi. Makanya saya sampaikan sering beberapa kali ke lapangan, anak-anak muda yang kadang mereka belum bisa apa-apa tapi ingin seperti itu, sehingga kita buka cara berpikirnya manfaat dari organisasi. Tentu dengan artinya gelar itu Ibu tidak mesti, artinya kan gelar itu kan pengetahuan ya, penambahan pengetahuan yang diselenggarakan oleh dunia pendidikan. Nah, akan tetapi anak-anak yang belum berkesempatan melanjutkan dunia pendidikannya itu tetap bisa dia peroleh melalui berorganisasi. Nah, tujuan berorganisasi itu kan makanya saya sampaikan sering pada lapangan. Misalnya dari kayak saya dari legislatif, Pak Ketua Madluansyah sebagai Ketua KPU Kota Prabu Muli kan banyak sekali yang bisa kita timbang pengetahuan dari organisasi itu. Makanya anak-anak yang saya rekrut dalam organisasi partai ya, saya buka dulu manfaat dari organisasi itu. Karena kalau kita sudah bisa berorganisasi atau sudah duduk di organisasi ya Ibu ya, banyak manfaatnya. Tentu namanya organisasi mengumpulkan lebih dari satu kepala, lebih dari satu pendapat, sehingga kedepannya kita membentuk mental kita untuk tidak lagi mudah menyalahkan orang, mudah menilai orang atau menjudge orang lebih rendah dari kita. Itu manfaat organisasi untuk anak-anak muda. Alhamdulillah beberapa kali saya turun ke lapangan di wilayah Prabu Muli Utara, Cambay, Arkadi, Barat dan Timur. Ketika saya ajak mereka berbicara untuk membuka cakrawalanya, mereka tertarik. Dan saya tekankan setiap pertemuan itu saya wajibkan anak-anak muda itu untuk memberikan ide atau pendapat, walaupun masih salah-salah, tapi saya tekankan ayo harus berani menyampaikan pendapat, tapi dalam hal yang positif itu. Karena kalau untuk masalah aspirasinya ada beberapa juga Pak yang cuman sekedar kayak didengar saja tapi tidak sampai dilakukan Pak. Dalam artian anak generasi muda sekarang kan, apalagi yang kalau cukup dibilang yang untuk sudah berpendidikan Pak ya,
penyampaian mereka kan lebih luas, Pak. Tapi kalau untuk masyarakat yang biasa, kalau kita lihat masyarakat umum, apakah mereka juga bisa mengikuti sebuah program organisasi tersebut? Atau kalau boleh saya tanya, apakah ada proker yang sudah Bapak atau penyelenggara sudah dibuat untuk organisasi masyarakat yang belum mempunyai pendidikan gitu, Pak, untuk mengikuti salah satunya organisasi? Oh ya, terima kasih Ibu ya. Jadi tentu kalau kita di legislatif saat ini tidak terlepas kerjasama atau sinergi dengan pemerintah kota atau kabupaten. Apalagi kita berbicara dunia pendidikan atau anak-anak yang belum diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah ya. Alhamdulillah kan salah satu program pemerintah ini kan ada namanya sekolah paket ya. Jadi kita lihat ketika kita berkomunikasi, kita kumpul dengan anak-anak muda ini kan mana yang kira-kira belum ada ijazah SMA-nya, kita tawarkan bagaimana kalau ikut paket seperti itu. Kita arahkan ke rekan-rekan yang punya profesi seperti itu. Artinya kita jangan membatasi ataupun jangan menutupi yang artinya menutupi seperti ini. Ini kan hal positif yang sudah diprogramkan oleh pemerintah kota untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tinggal kita tadi saya sampaikan, tinggal kita mau tidak gitu. Artinya kalau program pemerintah ini sudah sangat-sangat baik. Tinggal kitanya pelaku ini mau nggak menerapkan. Kemudian kita ini loh program pemerintah. Kalau kalian mau ini bisa kita pergunakan, kita bisa manfaatkan seperti itu. Jadi memang itu tadi peran dari anak-anak muda, terus khususnya yang sudah diberi amanah di kursi legislatif, ya jangan lelah untuk terus berjuang, ikut bagaimana menciptakan generasi muda selanjutnya yang punya potensi baik dalam hal pembangunan seperti itu. Kalau untuk Bapak Marjuansyah, menurut Bapak pandangan generasi muda yang belum memiliki pendidikan, Pak ya, apakah dia bisa diajak untuk mengikuti proses politik atau demokrasi yang akan datang, Pak? Ya, kalau menurut saya sih begini. Jadi pada prinsipnya semua kita itu punya potensi yang sama. Ya. Apalagi anak muda. Kalau gelar akademik itu kan hanya kesempatan dan kemauan saja. Mungkin ada yang punya kemauan tinggi untuk menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi kesempatan yang kurang mendukung. Atau sebaliknya, kesempatan yang dimiliki cukup besar, tetapi kemauannya yang mungkin rendah begitu. Artinya gelar akademik itu menjadi salah satu indikator tingkat kecerdasan kematangan berpikir seseorang, iya begitu. Tapi cuma salah satunya saja. Artinya bukan satu-satunya. Artinya bukan berarti kemudian kalau ada anak atau generasi muda yang kemudian tidak memiliki gelar akademik yang memadai atau cuma hanya tamatan katakan SMP atau SMA, kemudian dia tidak bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, duduk di panggung-panggung politik, bermanfaat untuk banyak orang. Ya, kita bisa kasih atau bisa lihat salah satu contoh. Kita pernah punya salah satu menteri di periode yang lalu. Itu tamatan hanya tingkat SLTP ya, bisa menjadi seorang menteri. Artinya ya gelar akademik tidak menjadi satu-satunya indikator ya, untuk bisa seorang anak muda bisa duduk di panggung-panggung politik, bermanfaat untuk banyak orang gitu kan. Walaupun itu juga perlu saya pikir untuk pemerintah terus dorong ya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Nah, kalau hari ini kan menarik juga ini Pak Ade. Kalau saya amati itu, saya pikir sekarang sudah sangat jarang ya, atau angka persentasenya kecil ya. Ada anak yang putus sekolah itu
Jadi kalau kuantitas tingkat pendidikan kita ini semakin tinggi Iya. secara nasional maupun secara lokal, Prabu Mulya saya yakin tinggi tingkat pendidikannya. Terima kasih Bapak. Kalau untuk kan ada, kalau saya dengar Pak, ada beberapa anak muda yang sudah menduduki kursi parlemen Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk masalah sebagai generasi milenial nih Pak, yang akan melek teknologi nih sekarang, bagaimana sih Bapak menyikapi dengan adanya milenial yang masuk dalam dunia politik hanya dengan bergelar sarjana, tapi tanpa pengalaman mendasar dalam sebuah organisasi? Tapi sudah terjun untuk melakukan politik tersebut, Pak. Iya. Sudah, tanya. Iya. Jadi apa namanya Bu ya? Perihal anak muda yang punya gelar sarjana, namun dia dalam bidang organisasi belum begitu mumpuni seperti itu, barangkali ya lebih pas ya Bu ya. Karena ketika kita dalam mengembangkan dunia pendidikan, tentu pada saat di strata 1 itu kan banyak sekali kegiatan kan, kegiatan artinya komunitas, mulai dari kuliah kerja nyata kan, itu kan di situ kan dibentuklah suatu organisasi ya. Bagaimana kita dalam satu kelompok itu kan bisa mampu diterima dengan baik di tempat kita melaksanakan KKN seperti itu. Nah itu kan dalam ranah juga bentuk organisasi ya, dalam lingkup sedikit dan di ranah dunia pendidikan. Sebetulnya bicara organisasi untuk di era sekarang kan lebih fleksibel sih, lebih mudah ya, lebih mudah. Tinggal bagaimana kita menyimak, kemudian bagaimana daya pikir kita untuk mencerna sekarang ini kan lebih banyak dari teknologi pun bisa kita pergunakan, bisa kita ambil ilmu-ilmu bagaimana cara-cara organisasi. Kemudian juga sudah banyak juga buku-buku yang diterbitkan dari perusahaan-perusahaan penerbit, bagaimana mencetak, bagaimana komunikasi dengan baik. Jadi banyak jalannya untuk berorganisasi. Tinggal seperti yang sampaikan oleh Pak Ketua tadi, tinggal keseriusan dari anaknya, mau atau sebatas tahu gitu kan. Kalau dia sudah mau, dia akan mengejar bagaimana cara, karena organisasi ini kan lebih dominan tata bahasa Bu, tata bahasa. Bagaimana ketika kita berbicara di halayak itu kita bisa diterima, bisa membuat pendengar nyaman seperti itu. Kalau kita berbicara organisasi yang baik seperti itu. Kalau untuk Bapak Marifat sendiri? Ya, jadi kan memang kalau tren anak muda hari ini kan tidak seperti tren anak muda tahun 80-an, 90-an. Kalau tahun 80-an, 90-an itu banyak anak muda yang terjun di dunia aktivis gitu ya, melalui banyak organisasi, ikut demonstrasi, ikut gelar diskusi, seminar segala macam. Nah, salah satu tantangan generasi muda hari ini kan tidak terlepas dari kemajuan teknologi hari ini juga. Artinya anak muda hari ini beda dengan anak muda dulu begitu. Nah, salah satunya ya kalau kita lihat generasi muda kita hari ini sudah banyak sibuk dengan gadgetnya begitu. Ya. Gadget itu di satu sisi mendekatkan yang jauh, tapi di sisi lain juga menjauhkan yang dekat. Jadi diskusinya anak muda hari ini, kalaupun nongkrongnya bareng-bareng di satu tempat, tapi diskusinya di HP masing-masing begitu, melalui chatnya, melalui sosial media masing-masing. Artinya pola gaya hidupnya itu berbeda. Walaupun sebenarnya generasi muda ikut beraktivitas, berkecimpung dalam organisasi itu juga sebenarnya penting. Karena di organisasi itu kan
banyak hal yang bisa dipelajari, yang bisa didapat oleh generasi muda yang belum tentu bisa didapat di bangku-bangku sekolah atau bangku kuliah. Iya. Begitu. Coba lihat sekarang di para pemimpin dunia gitu, atau di Indonesia dan para tokoh-tokoh politik di Indonesia begitu. Siapa sih yang dia jadi tokoh, dia jadi seorang pemimpin yang dalam backgroundnya dia nggak beraktif di organisasi. Hampir mayoritas semuanya pernah aktif di organisasi, karena melalui organisasi itu kan bisa membentuk karakter, ditempa kepribadiannya, belajar banyak hal. Apalagi sudah belajar politik demokrasi itu kan melalui lembaga-lembaga organisasi itu kita belajar secara tidak langsung begitu ya, bagaimana berdinamika begitu ya. Yang jelas Pak Ketua itu ya kita bisa menerima pendapat dari teman-teman satu organisasi. Artinya kita tidak semata-mata mempertahankan ini harus pendapat saya. Tidak, itulah salah satu kegunaan atau manfaat dari berorganisasi. Artinya melatih kedewasaan ya. Iya, Karena kalau bicara dewasa kadang yang tua belum tentu dewasa. Betul. Gitu kan, dewasa itu tidak diukur dari segi usia gitu. Kalau untuk masalah kan Bapak sudah jalan nih udah 3 tahun. 3 tahunan. Jalan 3 tahun. 3 tahun. Kalau untuk masalah menyimpang sedikit Pak, untuk masalah program yang sudah dijalani Pak, kalau kan banyak sekali masih generasi-generasi yang masih belum mengetahui ya Pak. Karena kalau saya lihat juga ada beberapa pasti generasi yang tidak terlalu mengikuti masalah perpolitikan, tapi kita bisa memberitahu juga secara langsung bagaimana sih proker yang sudah dikerjakan sama anggota-anggota DPR Kota Prabu. Saya pribadi begini ya. Ini pertanyaannya, apakah proker yang berkaitan dengan kantor legislatif atau proker program saya sendiri ini? Program Bapak sendiri. Oh gitu. Kalau program saya sendiri tentu dalam mengayomi anak-anak atau generasi muda tentu banyak. Saat ini banyak. Artinya kita tinggal keliling ya ke dapil pemilihan tentunya ya. Kita ajak berbicara anak-anak generasi muda ini apa keluhannya apa, kemudian ya semampu kita untuk menyalurkan. Misal sekarang ini kan cenderung anak-anak itu generasi muda ini lebih banyak ke subbidang kegiatan olahraga. Artinya kita pendekatan ke sana, apa kebutuhannya, misalkan sarana prasarana, ayo kita bantu semampu kita. Kemudian anak-anak muda yang belum mendapatkan pekerjaan misalkan ya kita usahakan semampu kita untuk menyalurkan, tentu dengan ya relasi-relasi yang kita punya, sehingga ketika anak-anak muda generasi muda ini berkomunikasi dengan kita, yang paling utama nyaman dahulu dan kita harus terbuka, transparansi, jangan menutup diri. Ini kan kadang-kadang banyak Pak Ketua, mentang-mentang sudah mendapat amanah dia lupa bahwa segala sesuatu itu kan merupakan titipan ilahi, seperti itu Pak Ketua ya. Tentu kalau kita sudah masuk ke ranah situ, kita sebagai pelaku mewakili dari masyarakat, insya Allah ya kita hindarilah. Artinya apapun itu dari keluhan masyarakat, khususnya anak-anak muda, kita tampung, kita beri solusi. Paling sedikit saja solusi paling tidak. Nah, sehingga mereka itu merasa terlayani, sehingga mereka nyaman dengan terhadap komunikasi yang disampaikan ke mereka. Nah, dengan begitu kan memacu bagaimana dia berpikir, mempunyai daya. Ini misalkan kayak saya ya Bu ya, ini masih muda tapi enak, walaupun dia sudah punya jabatan, tapi dia tetap
mengayomi. Nah, rasa nyaman itu Bu yang harus kita tanamkan ketika kita berdiskusi, berkomunikasi terhadap generasi-generasi muda ini. Kita jangan menutup diri. Entah itu mereka mau ngajak ngopi, mau datang ngobrol ke rumah, ayo buka. Jangan, intinya buatlah senyaman mungkin. Jangan ada batasan-batasan. Oh, saya nih pejabat lu. Jangan. Jadi kita tetap bagaimana menyatukan rasa kita dengan rasa dia, dengan rasa anak-anak, atau dengan menyatukan rasa dengan masyarakat tadi. Ya, dengan begitu kita akan tahu kan bagaimana kita sedikit bawa hadis Rasulullah. Orang yang paling dicintai itu adalah orang yang mampu memberi kebaikan walaupun sekecil untuk orang lain. Itu. Kalau saya tanya untuk Bapak Mardiansa sendiri, yang tadi kan proker dari Bapak sendiri ya Pak ya. Kalau untuk Bapak sendiri yang kalau kita lihat sebagai KPU kan penyelenggara ya Bapak, sudah sebatas mana program yang telah dilakukan selama ini? Kalau kami KPU ini kan salah satu lembaga negara ya, dalam hal penyelenggaraan pemilu. Tentu kan kalau di tingkat kabupaten kota kan tidak banyak yang bisa kita inovasikan, karena kita hanya menjalankan perintah dan amanat undang-undang sesuai atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, kan tetapi ada satu hal yang menurut kami menarik dan perlu dirubah mindset atau pola pikir masyarakat selama ini, yang menganggap bahwa kerja demokrasi di Indonesia ini kerja 5 tahunan. Artinya mungkin masih ada masyarakat yang berpikir bahwa wah enak ya di KPU ini, kapanlah sudah pemilu pilkada kate gawe gitu ya, maka gaji butuh wae. Nah, ini keliru karena menurut kami, karena undang-undang mengamanatkan bahwa siklus demokrasi, siklus pemilu itu bukan hanya ketika hari pelaksanaan pemilu saja atau pilkada, tetapi siklusnya itu ada pra pemilu, pasca pemilu, terus berputar selama 5 tahun. Yang terpenting adalah bukan hari H itu cuma infeknya saja, tapi perannya itu yang paling penting menurut saya. Artinya persiapan untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan seperti saat ini ya 2024 mendatang. Jadi bagaimana mempersiapkan pemilu dan pemilihan 2024 itu, apakah akan sukses atau tidak, itu tergantung bagaimana persiapan hari ini. Gitu. Artinya seperti contoh satu hal gitu ya, satu contoh pendidikan pemilih gitu. Jadi ada 3 hal yang terus dilakukan oleh KPU. Apakah itu sedang memasuki tahapan pemilu atau pemilihan atau tidak? Yang pertama itu ada namanya program atau kerja-kerja civic education, pendidikan kewarganegaraan. Itu bagian dari kerja KPU. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada pemilih. Memilih itu penting. Berpartisipasi dalam pemilu itu penting. Datang ke TPS itu penting. Tapi datang ke TPS karena kesadaran demokrasi yang tinggi. Kemudian memberikan informasi pemilu, gitu ya. Voter information, gitu ya. Nah, itu kalau sudah masuk tahapan. Nah, yang paling penting lagi ada kerja-kerja pendidikan pemilih, voter education, yang hari ini sudah kami dilaksanakan, terus kami jalankan pasca pelaksanaan pemilu 2019 melalui apa? Program pendidikan pemilih berkelanjutan, melalui program sekolah demokrasi. Artinya pendidikan pemilih itu terus kami lakukan walaupun pemilu sudah selesai, walaupun pilkada sudah selesai. Karena melalui program pendidikan pemilih, melalui sekolah demokrasi, kita akan lihat nanti ketika pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang. Artinya kita ingin bahwa peningkatan partisipasi pemilih itu tidak hanya meningkat dalam angka saja. Kalau pemilu kita 2019 itu partisipasinya kan di angka 83% tuh, dari target 71,5% secara nasional, artinya tinggi gitu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah tingkat partisipasi pemilih hari ini itu seiring atau linear dengan
tingkat kualitas demokrasinya. Ini yang jadi persoalan Pak Ade. Pak Ade tadi di belakang sempat cerita nih soal money politik sananya, soal apa namanya kos politik yang tinggi begitu. Ini kan bicara tentang kualitas demokrasi. Nah, apa yang sudah kami lakukan melalui KPU hari ini melalui program Sekolah Demokrasi, alhamdulillah tahun 2020 kita sudah mulai dengan anggaran. Nah ini berkat peran serta dari DPR juga nih yang support kita terus gitu ya, melalui Komisi 1 khususnya untuk memberikan hibah kepada KPU, hibah non tahapan pemilu. Jadi dengan anggaran hibah di tahun 2020 yang besarannya itu hanya sebesar 500 juta, kena rekor pusing juga gitu ya. Artinya waktu itu hanya sekitar 200 sampai 300-an juta, tetapi kita bisa melahirkan setidaknya waktu itu 650-an kader sekolah demokrasi. Kemudian di 2020 kita sudah melahirkan sekitar 480 kader sekolah demokrasi. Artinya sampai hari ini kita sudah melahirkan tidak kurang dari 1000 kader sekolah demokrasi. Dan semuanya anak muda Pak Ade. Semuanya anak muda. Dari kalangan pelajar, kemudian organisasi-organisasi kepemudaan begitu ya. Nah artinya pendidikan pemilih itu penting. Dan kenapa anak muda? Ya kan anak muda ini kan penerus generasi estafeta kepemimpinan bangsa ke depan. Tapi Pak Ketua, ada nggak tidak untuk pendidikan demokrasi ini terhadap anak-anak jalanan ke depan? Contoh misalnya anak-anak komunitas motor, anak-anak komunitas misalnya yang pengamen, ada nggak ke depannya untuk diadakan itu? Program sekolah demokrasi itu sejak awal kita tidak menutup untuk bagi siapapun gitu ya, masyarakat Kota Prabu Muli termasuk anak muda komunitas apapun. Hanya saja mungkin saat ini belum ada istilahnya keterwakilan dari komunitas-komunitas tadi motor, kemudian anak-anak jalanan segala macam gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk suatu saat dari segmen manapun itu bisa terlibat untuk bisa mendapatkan pendidikan pemilih berkelanjutan. Seperti contoh pengalaman kita di pemilu 2019 yang lalu, kita punya yang namanya relawan demokrasi sebanyak 50 orang. Relawan demokrasi itu menjadi perpanjangan tangan KPU untuk memberikan informasi pemilih, kemudian pendidikan pemilih berkelanjutan menjelang pemilu 2019 ini melalui 11 segmen. Nah termasuk tadi kalau anak jalan itu bahasanya bukan anak jalanan Pak, bahasanya masyarakat terpinggirkan. Terpinggirkan. Jadi ada segmen masyarakat yang terpinggirkan, kemudian ada segmen agama, ada segmen anak muda, pemilih pemula, ada segmen keagamaan dan macam-macam. Dan itu yang terus kami lanjutkan meskipun pemilu 2019 sudah berlalu. Selain itu beberapa minggu yang lalu kita juga sudah meluncing satu aplikasi Pak Ade yang kita beri nama aplikasi prabumulihmemilih.com. Jadi aplikasi itu ide awalnya adalah kita ingin memberikan atau memfasilitasi adik-adik pelajar di sekolah untuk belajar atau mendapatkan pendidikan pemilih di sekolah. Bagaimana layaknya pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di negara kita. Nah, akhirnya kita berpikir, wah kalau sekolah saja ini kayaknya sayang begitu ya. Kemudian kita kembangkan, kita perluas. Jadi tidak hanya sekolah yang bisa pakai aplikasi tersebut, tetapi bisa juga di kampus, bisa juga di organisasi kepemudaan, di ormas-ormas begitu. Ya, bisa dipakai untuk masyarakat umum. Dan aplikasi ini menjadi penting karena adik-adik di sekolah pelajar itu tidak hanya belajar menjadi seorang pemilih yang berkualitas, bisa jadi dia juga secara tidak langsung belajar juga menjadi seorang penyelenggara yang berintegritas. Karena dia akan ada di situ miniatur seolah-olah jadi KPU-nya di sekolah, jadi KPPS-nya di sekolah, bahkan jadi pengawasnya di sekolah. Jadi suatu saat ketika adik-adik pelajar hari ini yang mungkin dia baru SMP nih hari ini, tapi usia 15 tahun, 2 tahun ke depan dia usianya sudah 17 tahun, artinya dia sudah masuk kategori pemilih pemula. Nah ketika adik-adik atau generasi muda ini menjadi pemilih pemula di usia 17 tahun nanti, mereka sudah punya pengalaman di sekolahnya, pernah menyelenggarakan, jadi penyelenggara atau pernah ikut pemilihan ketika pemilu. Jadi
pemilihan OSIS, pemilihan BEM, pemilihan organisasi, pimpinan-pimpinan ormas OKP, itu kita buat sistemnya sama seperti sistem penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, tetapi dengan metode e-voting. Kenapa e-voting? Ya hari ini perkembangan kemajuan teknologi kita sudah canggih gitu ya, sudah maju, maka anak muda hari ini harus sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi hari ini. Apalagi kita di penyelenggaraan pemilu sejak Pilkada serentak 2020 sudah pakai sistem e-rekap, jadi rekapitulasi elektronik. Artinya ke depan begitu generasi muda ini punya peluang sangat besar, sangat banyak gitu ya, untuk bisa berpartisipasi lebih banyak di kancah-kancah politik demokrasi. Tidak harus semuanya jadi caleg, tidak semua harus menjadi penyelenggara pemilu, tetapi bisa ikut menjadi pengawas pemilu partisipatif gitu ya. Mensukseskan pemilu itu terselenggara dengan baik paling setidaknya. Ya, gitu. Artinya kita ingin bahwa sebenarnya kita bersyukur evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 di Prabu Muli bahkan di Sumatera Selatan, temuan kasus money politik itu kan zero, tidak ada. Tetapi yang jadi persoalan apakah benar-benar tidak ada sama sekali? Ya, itu jadi persoalan. Gitu. Nah, tapi saya rasa itu Pak Ketua tidak terlepas dari kinerja Pak Martuan sebagai Ketua KPU Kota. Tim ya, dan tim tentunya ya. KPU. Dan stakeholder yang lain juga, ada KPU, ada Bawaslu, DKPU. Kalau saya lihat dari program e-voting itu Pak ya, untuk pemilihan, kalau misalnya untuk kalau dipakai sebagai untuk pemilihan yang akan datang atau mungkin bisa digunakan, menurut pendapat Bapak e-voting itu apakah akan berjalan kondusif atau tidak kalau untuk dijadikan sebuah ajang untuk pemilihan, Pak? Nah, sebetulnya untuk sistem e-voting itu saya nilai sebetulnya sangat baik ya, sangat baik. Akan tetapi, nah ini akan tetapinya apakah penyelenggara pemilihan ini sudah secara rutinitas, intensitas ke tengah-tengah masyarakat dalam hal edukasi e-voting ini. Itu dulu yang lebih kita perkenalkan ke tengah-tengah masyarakat, karena kan tidak semua masyarakat kita ini mampu artinya bisa menggunakan, bisa memahami, karena kan kita berkaitan dengan e-voting kan teknologi ya. Nah, tinggal bagaimana selaku Pak Ketua penyelenggara pemilihan di tengah-tengah masyarakat bisa edukasi. Apalagi sekarang ini kan situasi pandemi, entah sampai kapan cuaca. Tentu artinya si pemilih bisa saja dari kantor, dari rumah, bisa juga dari kebun asal ada sinyal ya. Artinya dia bisa melakukan pemilihan menurut secara pribadi ya. Ini baik seperti itu. Tinggal artinya ya pikirkan juga human error dari e-voting itu Pak Ketua. Tinggal bagaimana nanti ke depannya, kalaupun ini harus kita pakai di kedepannya, pemilihan ke depan, betul-betul masyarakat paham dan bisa menggunakannya itu. Kalau kita lihat kan Pak, tidak terlepas pasti dengan media. Ya. Kalau misalnya saya tanya sejauh mana peran media dalam kehidupan politik yang akan datang, Pak? Peran media? Peran medianya dampaknya langsung ke politiknya. Ya, sejauh ini kan memang media ini kan salah satu mitra pemerintah dalam hal memberikan informasi. Nah, alhamdulillah sejauh ini kawan-kawan media baik media cetak online mereka transparansi terhadap pemberitaan. Artinya ke depan ini kan ini berkaitan dengan e-voting tadi atau masih sudah beda? Ini dampak dari media yang kalau seandainya mengenai masalah politik dan demokrasinya, Pak. Nah, ya kalau peran serta media tentu sangat apalagi di era sekarang ini kan sangat
bisa dijadikan mitra karena kalau dulu kan hanya semata-mata media cetak, artinya kita harus pergi kemudian beli, terkadang habis, terkadang masih, kan seperti itu. Kalau sekarang kan tinggal, kalau kata anak-anak milenial, dunia dalam genggaman saat ini kan, artinya peran-peran media online juga sangat-sangat membantu, artinya perkembangan informasi terhadap dunia politik saat ini. Kalau untuk Bapak Mardian sendiri bagaimana? Terkait media. Jadi kalau bicara media ini jelas ya bahwa media itu kan jadi salah satu pilar demokrasi di dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia. Artinya peran media itu menjadi sangat penting dalam tatanan demokrasi kita, di mana media bisa memberikan pemberitaan yang kalau didukung dengan teknologi hari ini ya sangat update. Kejadian detik ini bisa diberitakan di sekian detik kemudian. Bahkan ada sekarang media online yang bahkan namanya detik gitu ya. Begitu. Artinya karena pemberitaan hari ini ya sangat cepat sekali, sangat efektif, efisien. Berbeda ketika belum berbasiskan teknologi elektronik dulu. Jadi kalau media cetak dulu, hari ini berita, hari ini kejadian satu peristiwa, pemberitaannya paling cepat besok atau lusa. Gitu. Ya artinya media hari ini itu sangat berperan strategis dalam membangun tatanan demokrasi politik kita hari ini. Nah, terutama media dalam peran mengcounter berita-berita hoax gitu ya, kemudian memberikan update berita yang real, yang sifatnya ya sesuai dengan realita gitu ya, dan berimbang saya pikir. Artinya pemberitaan media itu menjadi penting ketika memberikan pemberitaan yang baik itu ya benar-benar dikatakan baik, yang buruk ya benar-benar dikatakan buruk. Tidak kemudian terlalu hiperbola atau dibesar-besarkan atau dibolak-balikkan faktanya begitu kan. Pada poin pentingnya Pak Ketua, yang senyatanya saja kan sesuai dengan realita dan tidak berkontribusi juga sebagai media penyebar berita-berita hoax gitu kan. Kalau kita balik lagi ke topik utama generasi muda tadi ya, bagaimana sih Pak penyaluran generasi muda yang akan datang menurut Bapak biar pola pikir mereka tuh lebih terbuka lagi untuk dunia politik? Karena menurut saya juga tidak terlalu banyak masyarakat atau generasi muda yang selalu mengikuti step by step perpolitikan demokrasi di Indonesia ini Pak. Jadi cara pembukaan untuk pola pikir mereka tuh menurut pandangan Bapak tuh bagaimana? Jadi kembali ke generasi muda, menarik sekali nih memang berbicara generasi muda, karena kan memang anak-anak muda ini kan benar suatu bangsa ya. Tentunya kita harus menciptakan pengkaderisasi anak-anak yang punya kualitas dan potensi. Bagaimana kedepannya anak-anak ini bisa menjadi penyangga kelangsungan suatu bangsa. Nah, berkaitan dengan cara berpikir terhadap organisasi anak-anak ini ya, tinggal artinya kan sekarang kan sebetulnya sudah serba mudah ya, hanya saja memang anak-anak ini kan karakteristiknya kan yang paling utama kan dari ruang lingkup keluarganya dulu, keluarga, kemudian kalau dia sekolah dia lingkungan sekolahnya, kemudian baru lingkungan pergaulannya seperti itu. Nah, ketika itu sudah mulai atau terlaksana dengan baik, pergaulan-pergaulannya mulai dari keluarga sampai ke lingkungannya, ya insya Allah anak-anak muda ini kedepannya akan punya sosok yang bisa dikatakan anak muda yang punya potensi. Nah, tentu sebetulnya saya menunggu pertanyaan Ibu ini. Bagaimana pengkaderisasi anak-anak generasi muda ini menjadi generasi muda yang akhlakul karimah seperti itu sebetulnya.
tapi saya tunggu belum muncul. Sebenarnya intinya dari anak-anak muda ini pendidikan bidang agama sebetulnya itu yang paling penting kalau saya lihat untuk generasi muda yang akan datang. Nah, karena dengan pendidikan agama itu anak-anak muda ini akan terbentuk akhlaknya. Nah, dengan akhlak itulah dia akan baik jiwa ataupun raganya dengan akhlak tadi. Seperti itu kalau pandangan saya untuk generasi muda ke depannya. Karena susah sih ya, karena dunia politik dengan anak-anak generasi muda ini kan jauh berbeda sebetulnya. Artinya kita tinggal bagaimana mengimprovisasi ilmu-ilmu politik, mengimprovisasi ilmu-ilmu keagamaan itu kalau dunia pendidikan Pak Ketua, misalkan seperti kalau dulu PKN ya, kalau dulu itu PKN itu kalau saya lihat, kalau anak muda sudah punya fondasi keagamaannya, kemudian ilmu, kalau saya lihat memang paling utama ilmu agama sih sebetulnya untuk menciptakan generasi muda yang baik itu mulai dari fondasi agamanya dulu kalau saya lihat. Karena kita semua tahu ya bahwa semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran. Itu untuk anak generasi muda ke depan. Iya. Kalau untuk yang sudah lebih dahulu terjun Pak, bagaimana Pak? Terjun kemana? Terjun ke dunia politik lebih dahulu. Ke dunia politik. Nah, tinggal ini tadi ya apa namanya, dunia politik artinya dia sudah menduduki jabatan atau baru sekedar organisasi. Sudah menduduki jabatan. Nah, ketika dia sudah generasi muda yang sudah punya amanah jabatan, sebetulnya lebih ini lagi ya, lebih enak lagi karena dia kenapa? Kayak saya misalnya, saya memang terkategori usia masih muda Pak Ketua ya. Kadang di tengah masyarakat, entah itu kematian, kemudian pernikahan, ya urusan-urusan yang sifatnya kemasyarakatan ya Bu ya. Mau nggak mau kita harus tampil, dan di situ kalau kita tidak mampu, ya rugi lagi. Nah, satu rugi, yang kedua tuh harapan masyarakat atau harapan pemilih kok ini, nah gitu. Artinya ketika kita sudah masuk ke dunia politik harus siap artinya dalam semua aspek sebetulnya harus siap. Tinggal kita yang misalkan yang belum tahu, ayo belajar. Tidak itu tadi, dengan adanya teknologi sekarang tidak perlu harus lagi beli buku, tinggal kemauan tinggal seperti itu. Kalau untuk membuka pola pikir mereka agar bisa mau Pak untuk lebih berkembang lagi, karena kan menurut saya juga nggak banyak generasi muda yang bisa membangkitkan jiwa mereka tuh untuk lebih berkembang lagi Pak. Menurut Bapak bagaimana sih cara agar jiwa mereka tuh lebih kebuka lagi untuk lebih baik lagi melihat dunia luar gitu Pak? Mungkin lebih sederhananya ini kali ya, apa namanya, biar anak muda itu tidak ya galak gitu ya, mau gitu terjun ke dunia politik gitu ya, kira-kira. Artinya politik itu nggak horor gitu ya. Mungkin generasi muda hari ini kan nggak banyak yang mau terjun di dunia politik praktis gitu, karena menganggap bahwa politik hari ini kotor, politik kejam gitu ya, terlalu ekstrim begitu mungkin ya. Betul Pak. Kalau menurut saya Pak Ketua ya, kalau kita berbicara kotor, semuanya kotor sebetulnya. Semuanya kotor. Artinya dalam perspektif ilmu hakikatnya, bahwa kita sebetulnya tidak ada apa-apa, apa yang ada pada kita semuanya miliknya sebetulnya. Nah, tinggal artinya saya di awal tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa bagaimana menarik perhatian anak muda untuk mau
inilah peran serta kita yang sudah duduk di punya jabatan saat ini. Bagaimana kita mengajak mereka, berdialog sama mereka, mereka ini, generasi muda ini nyaman. Itu sebetulnya paling utamanya itu Pak Ketua, kenyamanan itu. Bagaimana ketika mereka beraudiensi dengan kita, berhadapan dengan kita, enjoy, relax, jangan kaku, sehingga mereka tuh nyaman. Nah, ketika kita sudah nyaman, tentu akan ada rasa cinta Ibu sebetulnya. Jadi bagaimana, misalnya kayak Ibu sudah menikah belum nih Ibu nih? Belum. Nah, nanti suatu saat Ibu akan merasakan namanya kenyamanan calon pasangan Ibu misalnya ya. Nah, ketika Ibu sudah merasakan kenyamanan, disitulah akan muncul rasa cinta. Nah, cinta itulah induk dari organisasi itu, sehingga generasi muda yang sudah cinta terhadap organisasi, terhadap politik, dia akan militan Pak Ketua. Nah itu, ya itulah, tinggal bagaimana memberikan kenyamanan dalam segala aspek loh nih, kenyamanan ini dalam segala aspek, baik dalam dunia politik, persahabatan, rumah tangga, rekan kerja, semua kenyamanan itu poin utamanya, sehingga akan menjadi suatu lembaga atau suatu wadah yang solid seperti itu. Kalau berbicara memberikan rasa nyaman, menurut saya bagaimana sih cara Bapak memberikan kepada generasi muda? Apakah langsung terjun berhadapan langsung dengan generasi muda dan masyarakat, ataukah memberi statement melalui media, atau bagaimana? Untuk saya pribadi, semua aspek saya masuki. Terbuka. Artinya bidang olahraga saya masuk. Dalam ibadah saya masuk, saya ajak anak-anak muda nih. Kalau kamu mau, kan kayak di rumah saya itu kan, saya sengaja memang saya panggil guru ngaji Pak Ketua. Artinya mulai dari anak-anak muda, separuh muda, yang separuh tua, yang tua saya ajak. Yang pengen yang berkeinginan untuk pengetahuan dalam bidang ilmu pengajian, saya ajak ke rumah. Kemudian misal dalam bidang apa, di dalam kan anak-anak muda kan banyak, karena mereka punya komunitas apa sekarang ini, buruh, kemudian komunitas motor, kemudian segala macam. Nah, tinggal itu tadi, ketika mereka berdialog sama kita, berhadapan dengan kita, bagaimana kita menciptakan mereka itu nyaman terhadap kita dan apa yang disampaikan itu mereka teduh gitu nih kalau bahasa tumbuhannya. Jadi bagaimana mereka kalau tumbuhan itu besar ya, gede ya, kita yang singgah di bawahnya akan merasa teduh. Nah, seperti itulah kita bagaimana merekrut atau melakukan mereka yang kategori anak muda, sehingga mereka mau. Kalau untuk menurut Bapak Marjuansa sendiri, cara memberikan rasa nyaman seperti Bapak, ada Irma tadi, ada Irama sendiri tadi. Ya, kalau kami di penyelenggara pemilu di KPU memang tidak seperti Pak Ade yang ada di DPRD Kota Prabu Muli. Ya. Artinya kalau kami secara personality itu memang kemudian dibatasi dengan aturan dan undang-undang. Artinya aktivitas kami tidak seleluasa ketika tidak jadi komisioner. Artinya pertemuan terbuka secara personal di ruang-ruang publik itu menjadi sangat terbatas. Kemudian untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian, ormas, OKP gitu, ikut terlibat aktif gitu dalam kepengurusan itu kan tidak diperbolehkan. Akan tetapi bukan berarti kemudian saya secara personal membatasi diri gitu. Artinya saya juga tetap terbuka kepada semua segmen masyarakat, terutama kalau generasi muda. Wah, itu saya senang sekali untuk kemudian mau, kan sekarang kan zamannya kolaborasi ya. Mau kolaborasi dengan KPU, ayo begitu. Seperti beberapa minggu yang lalu saya kedatangan beberapa anak muda, Pak Adik,
alumni Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Muli yang berkeinginan untuk membentuk satu komunitas. Komunitas anak muda peduli pemilu demokrasi di Prabu Muli. Wah, itu saya sangat menyambut baik sekali. Sudah tadi kata Pak Ketua sudah hampir 1.000 ya alumni. Ya, sudah 1.000 lebih kita 2 tahun terakhir. Artinya saya mendorong, ayo kalau bisa Sekolah Demokrasi ini jangan dijadikan hanya sebagai lembaga program formal begitu ya, yang diselenggarakan oleh KPU. Nah, ketika ada muncul ide-ide kemudian untuk membentuk satu komunitas tertentu, wah itu saya sangat senang sekali dan kami siap berkolaborasi begitu. KPU siap berkolaborasi. Nah, jadi kalau bicara soal generasi muda untuk kemudian bagaimana mereka bisa aktif gitu ya untuk menduduki peran-peran politik demokrasi, wah itu sebenarnya banyak cara, banyak tempat ya ke depannya. Nah, tentu dengan cara salah satunya peningkatan kapasitas secara pribadi itu menjadi penting. Nah, peningkatan kapasitas itu melalui apa? Melalui bisa lewat pendidikan formal, bisa melalui pendidikan non formal, bisa melalui dengan aktif-aktif di komunitas-komunitas dan organisasi lain. Terima kasih Bapak. Untuk sebelum kita closing, apakah ada untuk penyampaian dari Bapak untuk terhadap generasi muda yang akan datang atau mungkin nantinya akan menjadi seperti Bapak Ade Irama sekarang yang sudah menjadi wakil rakyat lah kita sebut. Baik, terima kasih. Kalau closing dari saya untuk generasi muda yang paling utama ya ini ya, kenallah dirimu maka kau akan kenal Tuhan. Karena setiap manusia hidup itu kembalinya kepada yang menciptakan. Nah, kita jangan sampai lupa bahwa kita ini diciptakan. Intinya jadilah orang baik, jujur, cukup. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Itu closing dari saya, Pak Ketua. Terima kasih untuk Bapak Ade Irama SHM MH yang telah datang ke acara podcast Pemilu pada pagi hari ini. Sama-sama. Dan Bapak Marjuanita SIP yang telah penyelenggara acara pada pagi hari ini.